Baik, perkenalkan nama saya Philip. Eh, Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang proyek sistem basis data kami yang bertemakan tentang klinik, di mana anggota dari proyek ini pun ada tiga. Yang pertama saya sendiri, yang kedua ada Davin, dan yang ketiga ada Gurnita Ambara. Untuk info penting atau sekilas saja bahwa presentasi ini saya mewakilkan untuk kelompok kami. Jadi dalam artian presentasi ini akan saya jelaskan sendiri dikarenakan sebelumnya atau lebih tepatnya tadi kami sudah mencoba untuk merekam video berupa audio suara kami sendiri yang akan kami satukan ke dalam satu laptop. Akan tetapi hasil yang didapatkan kurang bagus atau kurang baik, sehingga kami memutuskan untuk agar satu orang saja mempresentasikan, agar proses editingnya juga lebih mudah dan videonya juga lebih jelas dalam mempresentasikan proyek ini. Jadi mari kita mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan atau menunjukkan secara singkat query dari SQL database kami. Yang pertama, pasti ada create table, di mana tabel-tabel yang ada itu ada tabel keahlian, tabel dokter, pasien, ruangan, jadwal, rekam medis detail, pembayaran, dan juga absen. Dan kemudian di sini ada alter table seperti biasa, fungsi biasa. Ada juga auto increment, di mana kita pakai dalam penggunaan ID. Jadi ID misalnya ini auto increment untuk pasien, jadi ID pasien akan terus bertambah atau berubah, sehingga antara pasien yang satu dengan pasien yang lainnya tidak memiliki ID yang sama. Begitu pula juga dengan rekam medis detail, juga pembayaran. Kemudian dilanjutkan dengan alter table dokter seperti biasa untuk primary key dan foreign key. Dan kemudian fungsi terakhir mungkin insert untuk pengisian tabel. Contohnya seperti di insert into dokter, ada ID dokter, ada nama, alamat, nomor dokter, nomor HP dokter, jenis kelamin dokter, gaji, dan juga keahlian atau jenis perawatan yang dokter tersebut bisa lakukan. Kemudian dilanjutkan dengan insert ruangan, dan juga yang terakhir ada jadwal, di mana sebagian besar query ini kami isikan dengan insert into jadwal karena kami coding satu persatu. Oke, baik. Kemudian itu secara singkat tentang query dari SQL database kami. Kemudian saya akan melanjutkan ke GUI. Saya akan run dari main. Ini adalah main GUI kami. Oke. Di sini juga bisa terlihat bahwa antara GUI kami dan juga database sudah terconnect dengan baik. Ada tulisan successful connect. Kemudian ini adalah frame login user admin, di mana frame ini ada 3 bagian. Yang pertama ada user, yang kedua ada admin, dan yang ketiga ada absen. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang absen. Oke, button absen ketika diklik munculnya akan seperti ini, di mana ada tanggal. Tanggal ini kami ambil dari desktop. Jadi tanggal yang ada di sini sesuai dengan desktop di laptop saya atau laptop kami. Kemudian saya akan ambil contoh, misalkan ada Dr. Arnold Ariwowo, di mana dia akan absen sekarang. Oke, baik, maka akan muncul jam pertama kali dia absen atau time in. Time in ketika dia absen adalah 2:06. Klik OK. Kemudian ketika dia klik out, maka waktu itu adalah waktu akhir atau time out dari Dr. Arnold ini. Saya klik out,
maka ini adalah waktu time out dari Dr. Arnold. Di sini terlihat tidak berubah karena saya mungkin kliknya terlalu cepat. Jadi seperti begitu. Oke, ini untuk sekilas untuk absen. Kemudian saya akan langsung menuju user. Oke, di tampilan awal user ini sudah muncul Jobs pane. Jobs pane jika belum memiliki akun mohon registrasi terlebih dahulu. Oke, maaf. Oke, ini klik OK saja. Kemudian di sini ada keterangan yang cukup penting bahwa saat login nomor HP itu tidak perlu diketik 628 atau plus 628 ataupun 08. Nanti saya akan contohkan. Klik OK saja. Nah, kita belum memiliki akun, jadi kita harus registrasi di sini. Pertama kita masukkan nama lengkap. Misalkan nama lengkap kita adalah Dodi. Kita masukkan Dodi. Kemudian alamatnya kita tulis UPH. Kemudian jenis kelamin kita pilih laki-laki dan tanggal lahir. Di sini tanggal lahir cukup penting karena kita harus mengikuti format yang ada. Jadi misalkan Dodi dengan kelahiran tahun 2001. Ini berarti bulannya adalah 01 dalam arti Januari dan tanggal 30. Formatnya seperti ini dan garisnya tidak boleh dihilangkan. Jadi dalam artian formatnya harus benar-benar kita ikutin. Oke, kemudian nomor HP. Nomor HP ini kita udah menggambarkan bendera Indonesia, dalam arti kita harus mengikuti format penulisan nomor HP di Indonesia. Dalam arti kita mulai dengan 08. Mungkin di tadi ada di option pen login dituliskan bahwa tidak perlu mengisi 08 atau 628, tapi itu untuk di login, di registrasi kita harus tetap memasukkan 08, diawali dengan 08. Jadi kita tulis saja nomornya 08. Oke, berikut adalah nomor HP-nya. Dan riwayat penyakit apabila tidak ada bisa dituliskan tidak ada. Dan untuk sebagai contoh aja, misalkan pada jenis kelamin ini saya tidak memilih ya. Ketika saya menekan submit maka akan muncul option pane, mohon masukkan data dengan benar. Jadi dalam artian user atau pasien wajib mengisi semua form registrasi. Oke, baik, berhasil registrasi. Oke, untuk nama lengkap kita harus mengisi sesuai dengan yang kita registrasikan. Nama lengkapnya tadi ada Dodi. Kemudian nomor handphone kita tidak perlu menginput 08. Jadi kita langsung menginput seperti ini. Kita login dan berhasil. Apabila muncul option pane seperti ini maka sudah berhasil, user sudah berhasil melakukan login. Dan ketika klik OK, masuk ke dalam frame utama untuk pasien. Jadi ini adalah bentuk dari frame yang pasien lihat pertama kali. Ini adalah halaman utamanya, dimana dalam halaman utama ini juga ada 3 bagian. Yang pertama check up, reservasi, dan history. Pertama saya akan menjelaskan kedua ini terlebih dahulu, check up dan reservasi, karena mirip. Jadi check up, perbedaannya tuh check up hanya untuk pasien itu hanya untuk mengecek kesehatannya saja. Mengecek kesehatannya saja. Kemudian reservasi itu apabila pasien ingin memilih jenis perawatan apa yang jenis perawatan yang pasien inginkan. Untuk lebih jelasnya saya akan menunjukkan saja implementasinya gimana. Apabila pasien mengecek check up, maka di sini akan muncul frame seperti ini. Jadi ada 3 pilihan dokter. Pertama ada kecantikan, gigi, dan mata. Maaf, bukan 3 pilihan dokter tapi 3 jenis keahlian. Yang pertama, misalkan saya mengklik atau menekan icon kecantikan, maka di sini akan muncul 2 dokter yang ahli dalam bidang kecantikan. Yang pertama ada
Dr. Calandra Alencia, dan yang kedua adalah Dr. Valencia. Di mana di sini ada keterangan dari masing-masing dokter, lulusannya, biaya mereka, biaya pembayaran, dan juga bidang utama yang mereka ahli. Jadi sehingga pasien tinggal memilih dokter, mereka mau diperiksa oleh dokter siapa, tergantung dari bidang utama masing-masing dokter. Kemudian misalkan saya ambil contoh Dr. Calandra, saya klik button reserve, kemudian muncul seperti ini, ada jadwal praktek dan tanggal praktek, di mana pasien tinggal memilih salah satu dari jam yang tersedia, dan jadwal praktek ini tidak bisa dipilih lebih dari satu, jadi pasien hanya bisa memilih satu aja. Misalkan saya ambil contoh jam 12 siang, kemudian tanggal prakteknya ada dari pilihannya ada dari 4 Mei sampai 20. Misalkan saya pilih 18, kemudian saya klik button bayar. Di sini sudah tertulis semua keterangannya dari nama pasien Dodi, seperti yang nama yang kita registrasikan tadi, dan juga login. Begitu pula dengan tanggal pembayaran, total biaya sudah diakumulasi, dan juga keterangan ini menunjukkan dia diperiksa oleh dokter siapa. Kemudian metode pembayaran ada 3, ada cash, credit card, dan juga transfer. Di sini saya akan mengambil contoh cash. Misalkan total biaya 900.000, saya menginput uang sebesar 1 juta. Di sini saya akan klik bayar. Ketika klik bayar akan muncul option pen seperti ini, dan terlihat bahwa kembaliannya ada sebesar 100.000. Jadi di sini bisa terlihat bahwa untuk penilaian atau akumulasi penjumlahan dari cash ini sudah berjalan dengan baik dan normal. Kemudian kita klik OK saja, dan akan kembali ke frame utama pasien. Di sini untuk menunjukkan bahwa di tabel history nanti agar terlihat data-datanya dengan jelas, maka saya akan seolah-olah pasien ini ingin melakukan check up lagi. Saya ambil contoh kali ini untuk di dokter mata. Di dokter mata ini sama, ada 2 dokter, Dr. Josia dan Dr. Valeri. Saya akan memilih dengan data-data yang sama, lulusannya, biayanya, dan juga bidang utama mereka. Saya akan memilih Dr. Josia, dan jadwal prakteknya seperti biasa cuma bisa dipilih sekali. Saya akan memilih jam 5, dan juga tanggalnya saya akan memilih jam 6, dan juga klik bayar. Sama, keterangannya pun sama, dan kali ini saya akan mencoba metode pembayaran transfer. Saya akan pilih bank BCA. Rekeningnya untuk rekening bank BCA biasanya nomor atau angkanya itu terdiri dari 10 angka ke atas. Misalkan saya menginputnya hanya 4 angka saja, dalam arti di bawah 10, maka akan muncul di option pen seperti ini. Tolong masukkan data Anda dengan benar. Sehingga kita harus memasukkan angka, misalkan angka dengan jumlah 10. Saya klik bayar, maka pembayaran Anda berhasil. Sama seperti tadi, kembali ke frame utama atau pasien, frame utama pasien. Kemudian saya ingin melakukan reservasi. Saya klik button reservasi, muncul seperti ini, seperti pada button check up tadi. Kemudian kali ini saya akan memilih gigi. Pada frame ini muncul juga 2 dokter, ada Dr. Kusno dan juga Dr. Arnold, di mana memiliki bidang utama yang berbeda, dalam arti masing-masing dokter memiliki bidang utamanya sendiri dan juga jenis perawatan yang berbeda, serta jam praktek yang berbeda juga. Jadi kali ini saya coba mengambil contoh Dr. Arnold, di mana saya ingin implan gigi.
jadwal praktek saya pilih jam 9 pagi, dan juga tanggalnya saya memilih 4 Mei. Kemudian saya klik bayar, masuk ke frame pembayaran seperti biasa dengan keterangan yang ada. Kemudian metode pembayaran kali ini saya memilih kredit card. Nomor kartu kredit card itu biasanya terdiri dari 16 angka. Saya hanya input sekitar 9 angka, maka akan muncul di option pen seperti berikut. Jadi kita harus isi sebanyak 16 angka karena kredit card nomor pada kredit card itu biasanya terdiri dari 16 angka. Saya menginput sebanyak 16 angka dan juga CVV-nya. Baik, akan muncul di option pen seperti ini yang menandakan itu berhasil. Baiklah, kemudian setelah melakukan check up, reservasi, user atau pasien bisa melihat history, jadi melihat apa saja yang sudah dia lakukan. Klik history, akan muncul data-data sebagai berikut. Yang pertama, di sini menunjukkan bahwa ID dokter yang mau melakukan pemeriksaan, check up ataupun reservasi kepada pasien. ID dokter yang memeriksa, ada jenis pemeriksaannya, biaya, tanggal pemeriksaan, waktu periksa, dan juga tanggal bayar. Dan di sini ada juga fitur sorting dan searching untuk mempermudah user dalam melihat data-datanya. Saya akan simulasikan misalkan tanggal periksa. Saya checklist dan saya klik sort. Di sini sudah tersorting dengan baik bahwa tanggalnya sudah dimulai dari yang paling awal ke paling akhir atau dari paling kecil ke paling besar. Kemudian kalau saya klik yang descending, dia akan mensorting dari yang paling besar atau paling akhir ke paling awal, ke tanggal yang di awal. Kemudian untuk jenis perawatan, apabila saya ascending, maka tidak terjadi perubahan karena di jenis pemeriksaan atau jenis perawatan sudah ascending, di mana huruf C lebih duluan daripada huruf I. Kemudian apabila saya klik descending, maka akan di atas itu huruf I duluan. Jadi di situ sudah tersorting dengan baik, di mana huruf sesuai dengan abjad. Kemudian untuk searching, apabila saya searching huruf I, maka kan hanya muncul implan gigi. Kemudian apabila saya ketik huruf C, maka muncul check up saja. Dan ketika user ingin melihat semua datanya kembali, klik tanda refresh di sini. Kemudian apabila pasien ingin melihat nama dokter, bisa dilihat berdasarkan ID-nya. Pasien tinggal mengklik scroll pen atas saja, bisa dilihat ID ini menunjukkan bahwa ID 0112 adalah Dr. Kalanda Alensia, memilih dia dokter kecantikan. Saya teruskan seperti ini. Dan di sini ada total biaya. Jadi total biaya di sini sudah diakumulasikan sehingga pasien bisa dengan mudah melihat total biayanya tanpa perlu menjumlahkan secara manual. Ini adalah total biaya yang pasien keluarkan. Kemudian di sini ada data Anda, data pasien, ID-nya, nama, alamat, nomor HP, jenis kelamin, tanggal lahir, dan riwayat penyakit. Oke, mungkin sekian dari frame info ini. Kemudian saya kembali dan saya akan keluar dari frame user pasien ini. Saya akan klik tombol exit dan dia akan kembali ke frame utama. Kemudian saya akan menunjukkan isi dari admin. Baik, di admin sendiri kita harus memasukkan username dan passwordnya, dimana kita sudah mengcoding atau menyeting bahwa username-nya adalah admin dan passwordnya adalah 123. Kita klik login atau masuk, muncul option pen login berhasil. Yap, ini adalah dashboard admin, di mana dashboard admin ini sudah menunjukkan dokter dengan jumlah transaksi terbanyak, spesialis atau ahli dengan transaksi terbanyak, dan juga jenis pemeriksaan terbanyak.
Di sini jumlah pasiennya baru 1 karena tadi kita baru registrasi 1 pasien saja. Oke. Kemudian pada bagian kiri di sini ada logo atau gambar kecantikan gigi dan mata. Di sini apabila kita klik akan muncul data seperti ini, di mana muncul data dokter kecantikan. Ada 2, Dr. Kalanda dan Valencia. Di sini secara lengkap udah dituliskan ID dokternya apa, nama dokter, jenis kelamin, nomor HP masing-masing dokter, gajinya, dan bidang utama masing-masing dokter. Di sini apabila kita search akan mirip seperti searching pada info. Ya, seperti ini. Ketika kita klik refresh, muncul kembali semuanya, dan di sini adalah data reservasi. Jadi tadi seperti yang saya lakukan sebelumnya, nama pasiennya Dodi, dia melakukan check up, dan ID dokter yang melakukan check up adalah 0112, di mana itu mengacu pada dokter Kalandra. Jadi bisa disimpulkan bahwa dokter Kalandra yang melakukan check up kepada pasien bernama Dodi dengan tanggal periksa, waktu, dan biaya sekian. Kemudian mirip halnya juga dengan dokter gigi, di mana ada bagian searching juga, ID dokter, nama dokter, jenis kelamin, dan lain-lainnya sudah lengkap. Dan juga di sini bisa kita lihat ID dokternya 0115. Jadi yang melakukan implan gigi adalah dokter Arnold. Dan yang terakhir mata, itu pun sama, bisa searching juga, sama juga seperti sebelumnya. Dan di sini bisa kita lihat kembali ID dokternya 0116, berarti dokter Josia yang melakukan check up kepada pasien Dodi. Oke. Kita bisa klik back untuk kembali ke dashboard utama, di mana yang menunjukkan data-data ini, dan kita bisa klik close untuk balik ke frame utama. Baik, kurang lebih untuk program kita seperti itu. Dan setelah ini saya akan menunjukkan data-data apa saja yang tadi sudah masuk di database. Pertama kita bisa lihat absen itu tadi time in-nya seperti yang saya bilang 2/6, dan time out-nya 2/6 juga, dalam arti berarti absennya itu karena mungkin tadi saya kliknya terlalu cepat, tidak sampai semenit, jadi terlihat bahwa waktunya ini berdekatan atau sama, tapi terbukti bahwa datanya sudah masuk. Yang kedua, pasien. Di pasien ini sudah terlihat dengan jelas bahwa ID pasien sekian, nama pasien, alamat pasien, nomor HP pasien, jenis kelamin pasien, tanggal lahir, dan juga riwayat penyakit. Kemudian pada pembayaran bisa terlihat juga data sudah masuk, ID-nya dengan ID yang bermacam-macam, ID rekam medis juga. Ini semua bertambah karena ada auto increment. Gitu pula dengan tanggal dan total biaya. Kemudian rekam medis detail. Ya, seperti begini. ID-nya sudah terlihat bahwa datanya masuk ke dalam database. Dan kemudian rekam medis detail seperti ini. Kita lihat ID rekam medisnya sudah sesuai, ID rekam medis seperti sekian. Kita lihat di rekam medis detail sudah seperti ini juga, sudah sama, dalam arti sudah saling terhubung atau terkoneksi. Mungkin sekian video presentasi dari proyek kami. Sekian dan terima kasih.